together. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fisika, selamat datang di video pembelajaran fisika kami. By the way, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Oh iya, kali ini kita bakal membahas salah satu materi fisika, yaitu besaran dan satuan. Pasti kalian udah nggak asing kan sama kata besaran dan satuan ini? Adapun topik-topik yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengukuran, kedua ada alat ukur, ketiga besaran pokok, keempat besaran turunan, kelima notasi ilmiah, dan yang terakhir ada angka penting. Nah, materi besaran dan satuan sendiri merupakan bagian dari pengukuran. Pengukuran atau mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan kita dan juga merupakan kegiatan utama di dalam ilmu pengetahuan alam. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas besaran dan satuan yang saya harap dapat bermanfaat bagi sobat-sobat fisika nih. Nah, Sobat Fisika udah tahu belum apa itu pengukuran? Nah, pengukuran adalah proses mengukur suatu besaran, yaitu membandingkan nilai besaran yang sedang kita ukur dengan besaran lain sejenis yang dipakai sebagai acuan. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran suatu besaran yang tidak bergantung pada pengukuran besaran-besaran lain. Contohnya yaitu mengukur panjang tongkat dengan mistar, mengukur waktu dengan stopwatch. Jadi, pengukuran suatu besaran secara langsung adalah membandingkan besaran tersebut secara langsung dengan besaran acuan. Pengukuran tidak langsung adalah pengukuran besaran fisika dengan cara tidak langsung membandingkannya dengan besaran acuan, akan tetapi dengan besaran-besaran lain. Contoh, mengukur suhu dengan cara mengukur perubahan volume air raksa, mengukur berat benda dengan cara mengukur pertambahan panjang gas, mengukur kecepatan dan kalor. Semuanya merupakan pengukuran secara tidak langsung. Untuk mengukur suatu besaran, alat yang digunakan bergantung pada beberapa hal. Yang pertama itu ketelitian yang diinginkan. Maksud dari ketelitian yang diinginkan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh suatu alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang paling mendekati ukuran sebenarnya dari variabel yang telah diukur. Yang kedua, ukuran benda yang diukur, maksudnya yaitu ukuran benda haruslah sesuai dengan alat ukurnya. Misalnya, pensil, alat ukur yang digunakan adalah mistar. Yang ketiga, bentuk benda yang diukur. Maksudnya, kita harus memilih alat ukur yang sesuai dengan bentuk benda yang akan diukur. Misalnya, sebuah benda yang berbentuk lingkaran, kita ingin mengukur diameternya, maka kita harus menggunakan alat ukur mikrometer sekrup untuk mengukur benda tersebut. Berikut adalah daftar alat ukur besaran pokok. Yang pertama itu besaran pokok massa. Alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Yang kedua, massa. Alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu neraca atau timbangan. Yang ketiga, besaran pokok waktu. Alat ukurnya yaitu stopwatch. Yang keempat, suhu. Alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu termometer. Dan besaran pokok yang kelima yaitu kuat arus listrik. Alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu ampermeter. Yang keenam, jumlah molekul. Jumlah molekul ini tidak diukur secara langsung tetapi dihitung. Besaran pokok yang keenam yaitu intensitas cahaya.
alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu Lightmeter. Selanjutnya, kakak akan membahas dua dari beberapa alat ukur yang dijelaskan tadi. Yang pertama yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengukur panjang benda yang tipis atau kecil yang mempunyai batas ketelitian yaitu 0,01 mm. Mikrometer sekrup ini terbagi menjadi dua skala, yaitu skala utama dan skala Nonius. Skala terkecil pada mikrometer adalah skala terkecil pada skala utama dibagi dengan jarak maju mundur rahang geser, yaitu skala terkecil 0,5 mm bagi 50 sama dengan 0,01 mm. Adapun ketidakpastiannya yaitu 1/2 dari skala terkecil yaitu 0,005 mm. Adik-adik bisa melihat pada gambar bagian-bagian dari mikrometer sekrup ini. Yang pertama yaitu landasan, sekrup, skala utama, skala Nonius, pemutar roda, dan lengan mikrometer. Untuk lebih memahami tentang pengukuran menggunakan mikrometer sekrup ini, adik-adik bisa melihat contoh soal yaitu Regita sedang mengamati kelereng yang ada di depannya. Berapa panjang diameter kelereng yang ditunjukkan oleh mikrometer sekrup di bawah? Dapat dilihat bahwa skala utama yang didapat yaitu 3 mm tambah 0,5 mm. Jadi hasilnya yaitu skala utama 3,5 mm dan skala Noniusnya yaitu 27 dikali dengan ketelitian yaitu 0,01 mm. Jadi skala Noniusnya yaitu 0,27 mm. Maka hasil pengukuran panjang diameter kelereng yaitu skala utama ditambah skala Nonius sama dengan 3,5 mm tambah 0,27 mm. Jadi hasil dari panjang diameter kelereng yaitu 3,77 mm. Alat ukur yang kedua yaitu neraca Ohaus, di mana neraca Ohaus ini merupakan alat ukur massa benda dengan ketelitian 0,01 gram. Kemudian ada beberapa macam neraca Ohaus. Yang pertama neraca Ohaus 3 lengan, neraca Ohaus 4 lengan, neraca Ohaus 2 lengan, dan neraca Ohaus 3 digital. Namun yang akan kakak bahas di sini yaitu neraca Ohaus 3 lengan atau neraca Ohaus 2610 yang memiliki ketidakpastian yaitu 0,05 gram. Adik-adik bisa melihat bagian-bagian dari neraca Ohaus ini yaitu ada piringan wadah beban, sekrup atau knob kalibrasi, beban geser, titik nol, dan 3 lengan. Kemudian untuk mengerti tentang penggunaan neraca Ohaus ini, kita bisa melihat contoh soalnya, yaitu Pilya sedang menjual beras dan menimbang beras tersebut menggunakan neraca Ohaus. Kemudian pertanyaannya, berapakah massa beras tersebut jika menggunakan neraca Ohaus? Adik-adik bisa melihat pada pengukuran yang didapatkan yaitu lengan pertama 200 gram, lengan kedua 20 gram, dan lengan ketiga yaitu 1 gram. Jadi massa beras yaitu lengan pertama ditambah lengan kedua tambah lengan ketiga sama dengan 200 tambah 20 gram tambah 1 gram yaitu 221 gram. Jadi massa beras tersebut yaitu 221 gram. Halo adik-adik semua. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan materi mengenai besaran pokok, besaran turunan, dan angka penting. Sebelum lanjut mengenai besaran pokok, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih itu besaran. Nah, besaran itu sendiri merupakan sesuatu yang dapat diukur, yang dinyatakan dengan angka-angka, mempunyai satuan dan juga dimensi. Besaran juga terbagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Yang pertama itu adalah besaran pokok. Nah, besaran pokok adalah besaran yang didefinisikan tersendiri dan memiliki satuan, besaran, dan juga dimensi.
Selanjutnya, kakak akan menjelaskan ada berapa sih besaran pokok itu. Berdasarkan Konferensi Umum Mengenal Berat dan Ukuran ke-14 tahun 1971, sistem internasional disusun mengacu pada 7 besaran pokok. Dilihat dari tabel, terdapat 7 besaran pokok. Nah, untuk lebih memahami apa saja jenis-jenis besaran pokok, kakak memiliki cara cepat nih untuk memahami jenis-jenis besaran pokok tersebut, yakni dengan menulis kata jiwa SMP. Jiwa SMP itu sendiri terdiri dari 7 huruf. Yang pertama itu adalah J, yaitu jumlah zat. Kedua, I adalah intensitas cahaya. Yang ketiga, W adalah waktu. Yang keempat, A adalah kuat arus. Yang kelima adalah S adalah suhu. Keenam, M adalah massa. Dan yang ketujuh adalah P, yaitu panjang. Nah, untuk besaran pokok yang pertama yaitu panjang dengan satuan meter, dengan lambang satuan adalah M, dan lambang dimensinya adalah L. Yang kedua adalah massa dengan satuan kilogram, lambang satuan kg, dan lambang dimensinya adalah M besar. Yang ketiga besaran pokoknya yaitu waktu dengan satuan sekon, dengan lambang satuan S, dan lambang dimensi adalah T besar. Yang keempat yaitu suhu dengan satuan Kelvin, dengan lambang satuan adalah K, dan lambang dimensi adalah theta. Yang kelima kuat arus dengan satuan ampere, dengan lambang satuan adalah A, dan lambang dimensi adalah I. Yang keenam adalah intensitas cahaya dengan satuan kandela, lambang satuan adalah CD, dan lambang dimensinya adalah J. Dan yang terakhir adalah jumlah zat dengan satuan mol, dengan lambang satuan M, dan lambang dimensinya adalah N. Kemudian yang kedua, kakak akan membahas mengenai besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksud dari besaran yang diturunkan tersebut adalah besaran yang dikembangkan dari besaran-besaran pokok. Terdapat 8 besaran turunan. Yang pertama, percepatan, kedua kecepatan, ketiga gaya, keempat luas, kelima volume, keenam massa jenis, ketujuh tekanan, dan yang terakhir adalah usaha. Dimensi besaran turunan menyatakan bagaimana besaran turunan itu diturunkan atau disusun dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, di mana rumus luas adalah panjang dikali dengan lebar. Maka satuan luasnya untuk panjang adalah M dan satuan lebarnya juga M. Maka M dikali dengan M sama dengan M berpangkat 2. Kemudian untuk mencari dimensi luas, maka panjang kali lebar diubah ke dimensi menjadi L dikali dengan L, maka hasilnya adalah L berpangkat 2. Nah, kakak lanjut ya mengenai materi notasi ilmiah. Notasi ilmiah adalah bentuk baku penulisan suatu bilangan positif. Cara menulisnya yaitu A dikali 10 berpangkat N. Penulisan 10 berpangkat N disebut notasi ilmiah atau penulisan baku, atau notasi pangkat 10 dengan format penulisannya adalah A dikali dengan 10 pangkat N dengan ketentuan A lebih besar daripada 0 dan kurang dari 10 dengan N adalah bilangan bulat, A disebut manilasi atau bilangan real, sedangkan 10 pangkat N disebut sebagai orde. Kemudian kakak lanjut mengenai materi angka penting. Penulisan angka penting adalah nilai atau bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka-angka penting yang sudah pasti terbaca pada alat ukur dan satu angka terakhir yang ditafsir atau diragukan. Sedangkan angka eksak atau pasti adalah angka yang sudah pasti, tidak diragukan nilainya, yang diperoleh dari kegiatan membilang atau menghitung. Terakhir, kakak akan menjelaskan mengenai ketentuan dalam angka penting. Adapun ketentuan dalam angka penting yang pertama itu, semua angka hasil pengukuran merupakan angka penting. Contohnya, mobil BMW Sherlyn melaju dengan kecepatan 65,7 meter per sekon.
Nah, dalam angka tersebut terdapat 3 angka penting yaitu 6, 5, dan juga 7. Ketentuan kedua yaitu semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, pelari dunia Pilia Daud dapat berlari dengan kecepatan 44,72 km per jam. Nah, dalam angka tersebut terdapat 4 angka penting yaitu 4, 4, 7, dan 2. Dalam angka tersebut juga tidak terdapat angka 0. Saya lanjut, ketentuan dalam angka penting ketiga yaitu angka 0 termasuk angka penting jika terletak di antara bukan 0 di belakang koma. Saya mengambil contoh yaitu seorang pilot wanita yang bernama Regita dapat menerbangkan pesawat dengan kecepatan 708,0 km per jam. Nah, dalam angka tersebut terdapat 3 angka penting, walaupun keseluruhannya terdapat 4 karena pada angka terakhir adalah 0, jadi kita tidak perlu membacanya. Kita lanjut ketentuan terakhir dalam angka penting yaitu angka penting menunjuk ketelitian suatu pengukuran. Adapun yang dapat saya simpulkan yaitu pengukuran merupakan kegiatan yang penting untuk dipelajari dalam kehidupan kita. Karena kita memerlukan besaran dan satuan di mana hal tersebut menjadi tolak ukur kita dalam mendeskripsikan sesuatu. Besaran dalam fisika sendiri merupakan sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan, sementara satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Kemudian ada banyak besaran fisika, namun hanya ada 7 yang ditetapkan sebagai besaran pokok, yaitu besaran panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan juga jumlah zat. Masing-masing dari besaran tersebut memiliki satuan dan diukur dengan alat ukur yang berbeda-beda pula. Namun, dalam penggunaan alat ukur juga tidak bisa sembarangan, tetapi melihat dari bentuk benda yang diukur, ukuran benda, dan juga ketelitian alat ukur yang ingin digunakan. Baiklah, itu saja pemaparan dari kami. Sebagai penutupan saya ada pantun nih buat sobat-sobat fisika. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Batu. Kuucapkan terima kasih atas semua kasih dan perhatianmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.